Lucu banget tadi ya. Iya. Kita bertemu dengan kakak Alia. Betul, udah kita kulik. Betul banget, dan sekarang dia lagi di toilet. Iya, makanya kita tinggalin dulu. Iya, biasa lagi ngebobok. Kita kunciin sih ya. Ngebobok WC, di Indonesia ya. Ya, sekarang kita akan lanjut lagi untuk membacakan berita-berita seru. Yes. Ya, apalagi kalau bukan di Harta Tata Berita. Yang pertama ini soal fobia. Wow. Jadi banyak orang ketakutan ya. Jadi karena dibalik talenta yang besar, Ya. kesempurnaan yang ditampilkan di layar kaca, Betul. tidak semua orang tuh nggak punya fobia. Bener bang. Pasti ada aja fobianya. Lu takut apa? Gua takut tinggi. Sumpah gua takut. Gua kalau naik mobil, terus gua ke flyover, tau gak sih lu kalau di tol tuh Iya. ada yang belok tinggi banget tuh, biasanya di atas Taman Anggrek. Ya. Wah, gua takut banget itu. Serius lu Sampai takut? panik, gua gak mau ngeliat bawah gitu. Kayak, aduh ya ampun, gua pelan-pelan banget, gua pelan-pelan. Ngeri. Pasti orang punya fobianya. Iya. Takut tinggi lo ya, baru tahu gue. Lu ada gak? Gue takut nggak di calling lagi. Aduh, itu bukan fobia, itu bertahan hidup. Kalau kamu tidak dikulik lagi, ya kamu harus berkembang diri. Atau nurunin harga. Iya, atau Oke. Nah ini soal teman-teman artis, sahabat-sahabat kita yang Betul punya banget. fobia juga, Sel. Ya, ada sahabat saya ini dari desa Cinangneng ya. Nah, siapa? Yang pertama adalah Pamela Anderson. Dia itu lahir di Tanjung Priuk, besar di Kelurahan Kebun Bawang. Sempet transit, sempet. Sekarang tinggal di Cinangneng. Oke. Sebagai selebriti yang dekat banget dengan Mas Tur, yang pastinya sering banget warawiri di layar kaca. Dan beliau enggan melihat tampilan dirinya di televisi. Why? Hal ini dikarenakan karena dia memiliki fobia akan bayangan atau pantulan cermin, sekalipun itu bayangannya diri sendiri. Atau yang disebut aesoptrophobia. Dan ia sangat tidak mau melihat bayangannya sendiri, baik itu ketika bercermin atau melihat wajahnya di televisi. Kenapa bisa begitu ya? Benar, Bang. Tapi menurut Pamela Anderson, dia bersikap tegas apabila ada yang menampilkan dirinya di televisi. Sikap pertama yang dilakukan adalah menyuruh seseorang untuk menyingkirkan kaca ataupun mematikan TV tersebut. Betul. Sedangkan sikap kedua yang ia ambil adalah ia akan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Masa fobianya ngelihat diri sendiri? Kita Lagi mana saya, Kak Pamela? Halo, saya kalau ngaca ya emang sebentar doang sih, nggak mau lama-lama. Kan saya jijik. tapi kan kalau misalnya dia takut sama kaca kan kalau make up ngaca. Nah, kalau make up mungkin dia di make upin orang. Tapi nggak mau ngeliat ya. Soalnya kalau dia make up tanpa ngaca kan nanti nggak rata kayak pembangunan di negeri ini. Aduh, kan bisa nggak rata kayak make up badut atau make up apa? Nggak semua Make up melulu ke badut rata. sono. Make up badut rata. Nggak ada yang nggak rata. Di sini bisa kurang. Ya itu emang kurang bahan. Ada juga sahabat kita nih Nicole Kidman. Ya, Nicole Kidman ini adalah istri dari Tom Cruise. Udah mantan. Mantan istri ya, mantan istri dari Tom Cruise yang ternyata takut pada kupu-kupu dan dia sering nongkrong di Taman Suropati. Itu kupu-kupu malam. Betul banget. Dibandingkan dengan serangga atau apapun atau binatang apapun. Jadi dia lebih takut dengan kupu-kupu. Khususnya binatang melata. Bahkan Nicole mengaku berani lompat dari pesawat hingga tahan dirayapi kecoa dan berani melakukan banyak hal. Namun dia tidak sanggup menghadapi kupu-kupu yang bersayap indah. Dengan kata lain, Nicole Kidman menderita lepidopterophobia. Ini mah ada aja ini mah. Kenapa? Masa kupu-kupu? Tapi lu tahu nggak kupu-kupu kalau lihat dari jarak dekat serem loh. Enggak. Serem Sel. Enggak. Ih. Kata siapa kupu-kupu indah guys. Kupu-kupu. Iya kalau misalnya ya mungkin dia namanya fobia kita nggak tahu ya. Cuman mungkin kalau Kaniko bisa agak mengubah mindset bahwa kupu-kupu itu selain lucu dan indah dia juga makhluk hidup ataupun binatang yang paling sehat. Kenapa emang? Siang makan nasi kalau malam minum susu. Nah, kupu-kupu belalang, kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Hei. Iya, ada lagi Ki? Ada dong dari Kak Oprah Winfrey. Jadi Kak Oprah ini memiliki fobia terhadap permen karet atau biasa disebut dengan siklefobia. Serius? Iya, ini memang agak aneh tapi Oprah tuh menyadari bahwa dia tuh agak aneh ya karena dia nggak cocok dengan permen karet. Wow. Nah, saking takutnya dengan permen karet, wanita dengan nama asli Oprah Gail Winfrey ini sampai melarang orang di sekitar dia tuh buat ngunyah permen karet dekat dia. Wow, jadi kalau ada yang ngunyah permen karet dekat dia kayak ih orang baru. Nggak tahu. Lu nggak tahu
Kakak Oprah ini, ya ampun dia ketakutan banget gitu. Dan ketakutan ini sendiri dirasakan Oprah sejak ia kecil. Dan hal itu dimulai ketika saat neneknya mempunyai kebiasaan mengkoleksi bekas permen karet yang sudah dikonsumsi. Ini mungkin penyebabnya. Jadi neneknya memang kolektor. Kolektor tapi bekas permen karet. Bener, digigit, dikunyah udah pahit dikumpulin. Iya ampun. Gimana nggak jijai tante Oprahku sayang kalau begitu. Atau jangan-jangan si Oprah pernah dikerjain sama neneknya. Kenapa? Dikunyah, hilang manisnya ditempel ke rambutnya Oprah. Nah repot kan itu. Gua pernah begitu. Ditempelin ke rambut temen gua. Iya. Ya ampun dibotakin. Mau gak mau. Rambutnya dibotakin. Padahal dikasih air dingin bisa. Oh iya. Permen karet itu kalau dikasih air dingin dia akan keras lagi. Oh apa akan lepas gitu ya, nggak lengket Iya, ya? dia akan lepas sendiri. Oh itu ilmu baru loh Sel. Ilmu baru guys. Kasian ya Oprah jadi nggak kenal sama permen karet ya. Iya kasihan banget. Nggak bisa bikin yang balon yang. Oh gitu ya, iya. Tadi ada siapa Sel? Ada lagi David Beckham. Jadi di berbagai kesempatan David Beckham selalu tampil rapi dan stylish. Siapa sangka penampilannya yang selalu rapi ini karena Beckham menderita ataxophobia yang lebih dikenal sebagai OCD, Obsessive Compulsive Disorders. Nah, itu adalah fobia ketidakteraturan atau ketidakrapian. Betul. Jadi bisa dibilang Abang David Beckham tidak bisa bertemu dengan keluarga saya. Karena? Keluarga saya berantakan. Wow, bukan itu, beda. Lebih ke benda-benda. Oke, benar-benar di rumah saya juga berantakan. Itu baru bisa nggak bisa ketemu. Itu udah nggak bisa ketemu banget. Iya, jadi tuh kalau buat David Beckham semua benda tuh yang ada di rumah harus serba selaras dan rapi. Ingat ya, nggak cuma rapi tapi selaras. Senada juga. Iya, betul. Cinta bersama di antara Di kita. Senada. Nada cinta. Udah stop. Udah gak enak ya? Oke. Kita langsung berbincang dengan David Beckham. Iya. Saat ini kita akan Sudah berbicara. Ini dia David Beckham. Halo. Mas David. Halo, Mas David masih jadi pelawak. Ini bukan David Nurbianto. Oh, David. Halo David Beckham. Halo Marcel, Kiki, halo. Bagaimana punggungnya, masih berdarah-darah? Bekam. Oke, how are you? I'm good, thank Okay, you. can you explain us how about your phobia about ataxophobia or OCD? Sorry, bisa in bahasa aja, in bahasa. Kita kan malah pakai bahasa Inggris ya? Oh memang Mas David ini lahirnya di Sragen. Gede di Srengseng memang dia. Dia nggak bisa, sawah. nggak bisa bahasa Inggris. Kita pengen tahu itu sejak kapan Mas David Yes. tuh menderita ataxophobia? Yang OCD itu ya. Iya, OCD. Pastinya saya kurang tahu kapan ya. Kalau tidak salah itu sebentar saya ingat-ingat. Oh, waktu itu saya sedang nonton TV. Oke. Lalu tidak lama bel rumah saya berbunyi, ting nong. Lalu saya keluar, akhirnya saya Sebentar, keluar. Mas David ting nongnya yang ada ting nong. Assalamualaikum. Bukan beda. Bukan tenang ini. Beda. Saya lanjut ya. Lanjut. Akhirnya waktu itu ketika ada bel, saya keluar rumah dan bertemu dengan pengantar paket. Iya, paket. Mas. Lalu saya kasih uang saya ke abang-abang tersebut. Karena waktu itu emang saya pemilih pembayaran bayar di tempat waktu itu. Mohon maaf itu COD ya, bukan Iya OCD Mas, ya. bukan OCD Mas, beda Mas. Mas, halo. Iya. Posisi di mana? Berantem aja dulu Mas. Jangan. David Beckham, sabar. Ya, David Beckham. Oke, nah maksudnya contoh OCD yang dilakukan Mas Beckham di rumah tuh seperti apa? Kayak harus senada, selaras, rapi, nggak boleh ada yang berantakan. Iya. Iya, oke. Kalau di rumah saya biasanya membatasi waktu makan. Biasanya porsi makanannya sih tetap dalam porsi yang normal ya, tapi tidak berlebihan. Jadi saya makan itu suka dibatasi. Saya ikut itu programnya Deddy Kobuzer juga tadi. Iya Mas, itu diet Mas kalau itu kan. Audisi. OCD itu. Emang OCD juga Benar benar, OCD benar juga, tapi beda artinya. Mas Beckham pernah ketiban meteor nggak? Sabar. Mas Beckham? Mas Beckham. Iya, kenapa? Ini mohon maaf ini kita mah. Kita kan udah sering banget, kita kan udah ngefans banget sama Mas Beckham nih. Baru kali ini loh saya lihat gusinya kok hitam gini ya. Soalnya ini banyak debat. Iya maaf ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ini Mas, kita pengen nanya sih. Sebenarnya apa sih yang Mas Beckham rasakan gitu ketika berada di tempat yang sangat berantakan? Iya masuk nih terus berantakan. Nah, gimana perasaannya sebagai orang yang OCD ya kan? Jujur li sih. Jujur nih. Oh bocah Jaksel ya? Mas ya? Oke. Senopati ya?
Iya, iya. Amin ya robbal alamin. Betul, beda dong. No senop, no party ya. Ya jujur li sih pastinya saya akan merasa resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau jadi. Fitri, menunggu di sini. Kenapa di present orang make up? Orang make up masih di present. Fitri. Si Fitri mau nyanyi. Dari tadi. Iya. Mas Beckham, Ya kenapa? gak ada niatan buat jadi main bambu gila aja gitu bagaimana? Sabar, kita nggak boleh bercanda. Kita harus serius. Kan Mas Beckham ini kan orangnya selalu selaras ya, pengen apa ya pakai baju, suasana tuh sama semua. Ada niat nggak pengen menyelaraskan tubuh dengan mengecat jadi manusia silver gitu? Lagi rame nih di tempatnya Mas. No, saya tidak tertarik ya, saya sama sekali tidak tertarik. Kalau lebih tertarik saya mending mengambil gold atau platinum karena itu limitnya sudah pasti besar toh. Mas, ATM kali ya. itu kartu kredit Mas. Yang gold sama platinum Mas Beckham. Iya, kenapa kan? Kita tendang aja sampai gawang. Jangan tendang sampai gawang aja. Ya. Oke guys, kita daripada pusing ngomongin Beckham yang Udah. gak jelas ya. Kita ngobrol sama Fitri aja udah. Iya kita pusing sama orang make up. Bapak udah ngobrolin make up udah. Jangan kemana-mana ya guys, tetap di Ngoceh.